Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas peran media massa dalam komunikasi pembangunan. Bagaimana media itu bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat. Nah, dulu komunikasi pembangunan itu bersifat satu arah. Pemerintah menyampaikan kebijakan, masyarakat hanya menerima. Tapi sekarang dengan hadirnya internet dan media sosial, komunikasi menjadi dua arah. Masyarakat bisa menyampaikan ide, kritik, atau dukungan secara langsung misalnya lewat komentar, forum, diskusi, atau media sosial. Nah, menurut ahli komunikasi Dennis McQuill, media itu harus menjadi ruang bagi semua pihak untuk berdialog. Begitu juga dengan Nara Kobel dan Jan Service, mereka menekankan pentingnya komunikasi yang partisipatif. Semua orang harus bisa terlibat. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga subjek yang aktif. Pemerintah pun bisa membuat keputusan yang lebih tepat karena mendengar langsung dari masyarakat. Media juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif dan mendorong partisipasi sosial lewat berita, tayangan TV, hingga media sosial. Kita jadi tahu isu-isu penting seperti kemiskinan, ketimpangan, atau lingkungan. Ketika media mengangkat isu itu, masyarakat jadi sadar bahwa masalah itu perlu diatasi bersama. Contohnya, kampanye soal lingkungan atau kesehatan sering dimulai di media sosial dan mengajak banyak orang itu untuk ikut bergerak. Media juga bisa mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam program pemerintah seperti pemilu atau kegiatan sosial lainnya. Namun, tentu saja media punya tantangan. Salah satunya adalah penyebaran hoaks. Di era digital, berita palsu bisa menyebar dengan sangat cepat dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum punya akses ke informasi karena keterbatasan infrastruktur atau teknologi. Ketimpangan ini membuat sebagian orang tertinggal dalam proses pembangunan. Tantangan lain juga datang dari dalam media itu sendiri. Keterbatasan dana, kurangnya profesionalisme, atau tekanan dari kepentingan politik dan ekonomi bisa membuat media tidak objektif atau kurang mendalam dalam pemberitaannya. Kadang media hanya menyiarkan suara dari atas seperti pemerintah atau elit tanpa memberi ruang pada suara masyarakat. Padahal media itu harusnya membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat juga perlu diajak untuk menyuarakan pendapat dan ikut menciptakan solusi. Meski begitu, pengaruh positif media tetap besar. Media bisa meningkatkan kesadaran terhadap isu sosial, membentuk norma-norma positif, mendorong perubahan perilaku, dan menyediakan akses pendidikan yang lebih luas. Media juga bisa menjadi penghubung antara masyarakat dan juga pemerintah. Ketika media digunakan untuk mendengar dan menyampaikan suara rakyat, proses pembangunan bisa berjalan lebih adil dan partisipatif. Jadi, peran media massa dalam komunikasi pembangunan itu sangatlah penting. Tapi, agar efektif, media harus akurat, terbuka, dan mengedepankan kepentingan publik, bukan hanya sensasi atau kepentingan kelompok tertentu. Semoga setelah ini kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media dan lebih aktif menyuarakan pendapat demi pembangunan yang lebih baik untuk semuanya.